warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Lutfia Soleha dari Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan terkait mitigasi bencana gempa bumi. Tapi sebelum itu, silahkan disimak video proses dari terjadinya gempa bumi. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi. Sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Baik, itu tadi penjelasan terkait proses terjadinya gempa bumi. Lalu, apa itu mitigasi dan apa saja mitigasi gempa bumi? Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian mitigasi dan apa saja mitigasi gempa bumi. Silahkan disimak videonya ya. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan bentuk pengurangan kerugian yang lebih besar akibat bencana yang sulit dideteksi kemunculannya secara tepat. Selain itu, mitigasi bencana juga dilakukan untuk menghindari maupun mencegah keberadaan bencana. Itu tadi pengertian dari mitigasi bencana. Lalu, apa saja mitigasi bencana gempa bumi? Apa saja yang harus kita lakukan jika terjadi gempa bumi? Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan, yaitu saat berada di dalam rumah atau gedung. Pertama, jangan panik dan memaksa keluar ruangan. Kedua, lindungi kepala dengan bantal atau benda yang lain. Ketiga, jauhi segala benda yang mudah roboh. Keempat, waspada terhadap runtuhnya plafon dan segala benda di dinding. Yang kelima, gunakan tangga darurat untuk keluar. Lalu, saat kita berada di luar rumah, yang pertama jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, tiang listrik, dan pohon-pohon tinggi yang mungkin roboh. Yang kedua, berusaha mencari daerah yang terbuka luas. Lalu, saat kita mengendarai kendaraan, yang pertama, segera menghentikan kendaraan di tempat yang terbuka. Yang kedua, hindari berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan penyeberangan. Selanjutnya, saat posisi kita berada di gunung atau di pantai, jauhi tebing terjal pada lereng gunung dan menuju tempat yang aman. Apabila tanda-tanda tsunami muncul, segera menjauhi pantai dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Baik, tadi kita sudah mengetahui apa saja yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan setelah gempa berhenti? Setelah gempa berhenti, lakukanlah tindakan sebagai berikut. Yang pertama, memberi pertolongan orang lain. Gempa besar sangat mungkin mengakibatkan banyak orang cedera.
Anda perlu segera memberi pertolongan kepada orang lain yang menjadi korban setelah Anda bertindak untuk diri sendiri. Yang kedua, evakuasi. Evakuasi ke tempat aman dilakukan apabila gempa mengakibatkan banyak kerusakan. Evakuasi dilakukan dengan pengawalan petugas, dan pengungsi disarankan untuk membawa barang secukupnya. Yang ketiga, mencari informasi. Gempa besar membuat orang panik dan jiwanya terguncang. Untuk mencegah kepanikan, Anda perlu mencari informasi yang benar dari pihak yang berwenang. Baik, itu tadi penjelasan dari saya terkait pengertian mitigasi bencana dan tindakan mitigasi bencana. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.